Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Widya Ditama dari Teknik Elektro 2018. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas dari mata kuliah sistem operasi. Di sini yaitu tugas latihan terbimbing yang diberikan oleh dosen Pak Haji. Jadi di sini adalah langsung saja ya kita masuk. Yang pertama tujuannya adalah menjelaskan metode penjadwalan proses first come first server atau FCFS. Kemudian menjelaskan metode penjadwalan proses berbasis prioritas. Menjelaskan perbedaan antara mekanisme penjadwalan prioritas non preemptif dan preemptif. Mendemonstrasikan penggunaan metode penjadwalan proses round robin dalam berbagai CPU dalam proses yang berbeda. Nah, kita langsung ke persiapan awalnya. Yang pertama yaitu ini sebuah kodenya, kita copy saja. Kemudian kita masuk pada compiler, masuk pada CPU. Langsung saja kita pastekan di sini. Kemudian kita compile. Nah ini ya, sudah selesai kita compile dan kita langsung load in memory. Nah di sini sudah tertera ya, kode successful load in memory. Oke. Kemudian kita masuk ke yang pertama yaitu buat satu atau lebih instansi secara manual OS melakukan secara otomatis. Dan kita masuk CPU, ini ada OSO, kita masukkan di sini. Di sini kita pilih first come first server atau FCFS. Kemudian kita masukkan proses ID dan priority-nya P12, P24, P33. P1 nya 2. Kemudian kita create new proses. P2 nya kita 4, create new proses. P3 nya 3, create new proses. Nah kemudian di sini kita sebelum jalankan kita atur kecepatan dulu. Di sini saya atur kecepatannya sekitar 60 lah. Nah kemudian kita start. Dia berjalan di sini untuk running berjalan ya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Dia akan berjalan terus. Cepatkan aja. Di sini dia berjalan sesuai urutan ya, P1, P2 dan P3 nya. Kita di sini masih P1 yang berjalan. Nah, kita cepatkan lagi. Nah, sudah masuk ke P2 nya. Sekarang saya harus menjalankan prosesnya. Untuk melakukan ini select memilih CPU sudah. Kita akan prosesnya saja sampai proses P3 ini selesai. Yang sudah masuk pada P3 sini. Prosesnya masih terus berjalan.
selesai proses yang sudah berjalan tadi ya, dari P1, P2 dan P3. Kemudian di sini selanjutnya buat proses keempat selesai informasi di tabel 2 ini. Kemudian di sini ada memberikan komentar singkat di bawah ini mengenai cara kerja penjadwalan FCFS. Oke, jadi kita masuk di pertama ada ini adalah running prosesnya. Tadi adalah P1. Jika P1 berjalan, maka persiapan proses dari P2, P3 dan P4 itu menunggu. Jadi setelah P1 selesai running, kemudian dilanjutkan dengan P2 yang running, kemudian P3, P4, P1 menunggu, seperti itu. P3, jika P3 juga berjalan, maka P4, P1, P2 nya dan terus menunggu. Jawabnya, kita jawab pada metode ini proses dikerjakan berdasarkan P-nya lah, berdasarkan P-nya. Jadi misalnya P1 lebih dulu dari P2, P3 dan P4. Semua berjalan sesuai dengan urutannya dan saling menunggu ya, satu sama lain saling menunggu urutannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Yang kedua yaitu adalah melakukan tab polis, kemudian pilih opsi priority static dan opsi non preemptive. Nah, ini sama seperti yang tadi, hanya saja ini menggunakan schedule yang berbeda ya. Ini kita suggest dulu, kita non preemptive, kemudian kita kembali. Nah, di sini P1 nya kita ambil berapa tadi, P2 ya. P1 nya priority-nya 2, kita grab new, kemudian P2 nya itu P4, priority 4, kita ambil lagi. P3 nya itu 3, teknik proses. Nah, seperti ini yang kedua, langsung kita start. Ini akan terus berjalan. Kita lihat seperti apa hasilnya ya. Lumayan lama ini ya, lumayan. Langsung kita skip saja ya untuk mendapatkan hasilnya, karena proses berjalannya sama seperti tugas 1 tadi. Opsinya saja yang berubah ya dari yang pertama tadi. Jika yang di kedua itu menggunakan non preemptive priority static. Nah, sudah masuk ke P3 nya, sudah masuk ke P3. Kita tunggu bentar lagi selesai. Ini ada proses yang berjalan. Sudah selesai, ini hasilnya. Dan kita masuk lagi, yaitu berikan komentar singkat pada proses yang kedua. Oke, di proses yang kedua yaitu running proses, sama ya seperti yang pertama tadi. Jika P4 yang berjalan, maka persiapan pada P1 P2, cuma hanya saja di sini seperti tertukar ya P2 dan P3 nya karena menggunakan non preemptive. Dan jawab, metode ini dikerjakan berdasarkan prioritasnya. Jadi prioritas 1 akan lebih dikerjakan daripada prioritas 4, dan penyelesaiannya saat telah selesai pada running proses, maka akan sisa P yang belum terproses saja, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada yang ketiga.
Ya di sini sama, hanya saja di sini opsinya adalah preemptive. Kita tulis langsung sebenarnya di sini preemptive nih. Nah, jadi kita menggunakan metode FSFC, FC, FS ya. P1 sama dengan 2 priority-nya, kemudian creative process. P2 nya sama dengan priority-nya 4 creative process. P3 nya priority-nya 2 creative process. Sini jika dijalankan hasilnya sama kurang lebih ya, sama saja. Kita langsung ke soalnya saja ya. Di sini berikan komentar cara kerja penjadwalan dari prioritas preemptive. Langsung di sini running pada preemptive tadi. Nah, di sini sama ya seperti soal yang kedua tadi. Jika P4 berjalan, P1, P3, P2 nya akan menunggu. Jika P1 jalan, maka yang menunggu adalah P3, P2. Tetap sama seperti 2-3 ini hampir sama sebetulnya. Dan langsung saja kita lanjut kepada yang keempat. Yang keempat yaitu metode penjadwalan menggunakan round robin atau RR. Nah di sini RR robin, kemudian RR time slice-nya kita menggunakan 5 ticks, menggunakan no priority. Sini P1 priority-nya adalah 2, kemudian proses lifetime-nya di situ ada 10 ya, sesuai tadi 10. P1 nya 10, P2 nya 7, P3 nya ada 20. Sudah kita save. Kemudian create new process. Kemudian lanjut P2 sama dengan 4, proses lifetime nya 7. So, kita create new process. P3 nya 4, proses lifetime nya ada 20. Create new process. Seperti ini, kemudian kita langsung jalankan saja ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, jadi di sini terlihat running 1 2 3 itu akan kembali ke 1 2 3 lagi. Jadi running ini akan terus berjalan 1 2 3 sesuai dengan urutannya berjalan ya. Nah, kita baca di sini. Langsung saja kita masuk pada jawabannya ya. Jadi di sini cara kerja penjadwalan round robin. Proses ID-nya P1, P2, P3, P1, P2, P3. Begitu terus. Kemudian saya jawab, pada metode ini kerjakan berdasarkan P-nya. Jadi P1 terlebih dahulu daripada P2 dan P3. Dan penyelesaian berhenti saat pergantian proses. Di sini P1 lebih dulu selesai setelah melakukan 2 kali putaran, dan kemudian disusul dengan P2 2 kali putaran, dan kemudian P3 2 kali putaran, begitu seterusnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.